Ada yang nanya sepi. Iya, belum mulai kok ya. Mas Raymond. Dua menit lagi ya Pak ya. Kita paskan waktunya.
yang live Facebook ya, bukan YouTube ya, Tik? Tadi saya coba di YouTube, tapi ada kendala dari YouTube-nya ditolak. Jadi saya langsung live di Facebook. Ini sudah berjalan di Facebook, Pak. Oke. Facebooknya isi ya, Mbak Tika ya? Iya, Ikatan Surveyor IND ya, Pak. Bisa di link di grup ya? Boleh. Mana Mbak Tika, udah siap? Sudah, Bapak, silahkan. Oke. Baik, langsung kita mulai ya, Bapak-Bapak, rekan-rekan Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore bagi rekan-rekan webinar semuanya. Semangat pagi. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga dapat bisa berkumpul di sini untuk menyaksikan agenda webinar kita hari ini ya, dalam keadaan sehat dan di rumah masing-masing. Baik, yang pertama yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Asosiasi Ikatan Surveyor Indonesia, Bapak Harto Widodo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya bergabung hari ini pada webinar kita kali ini. Lalu yang saya hormati kedua narasumber kita pada hari ini, Bapak Zaim Nur Hidayat. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Baik, Selamat siang semuanya. Lalu kita narasumber selanjutnya adalah Bapak Arif Setiawan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya banggakan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian ya, yang menyaksikan webinar pada hari ini. Webinar pada hari ini kita bertemakan aplikasi survei dan pemetaan pada Good Mining Practice. Nah, untuk pembuka pada hari ini adalah sambutan yang dari Asosiasi ISI, Bapak Harto Widodo. Waktu dan tempat Bapak saya persilakan untuk pembukaannya dan sambutannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili Ketua Umum ISI, sebetulnya mau menyapa teman-teman yang mengikuti seminar webinar pada siang hari ini. Terima kasih pada Komwil Kalsel, Mas Hardi Suparman, Parmanto, Mas Zaim, Mas Arif yang telah berkenan membagikan ilmunya untuk kawan-kawan yang berminat di sektor tambang. Kami sangat mengapresiasi, semoga sharing ilmu Anda semua pada siang hari ini menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah SWT sampai akhir zaman nanti ya. Amin. Baik, saya kira sambutan dari saya itu saja, semoga bermanfaat. Kami berharap komil-komil yang lain di seluruh Indonesia ini bisa aktif seperti Kalsel ini menginisiasi kegiatan webinar yang dengan berbagai kendala untuk ketemu kita bisa tetap bertatap muka dan berbagi ilmu. Selamat menyaksikan dan selamat mengikuti. Jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kami mohon maaf. Semoga lancar pada siang hari ini. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Harto Widodo. Baik, sesuai dengan tema yang saya sebutkan tadi, yaitu aplikasi survei dan pemetaan pada Good Mining Practice ya. Narasumber kita pada hari ini adalah
orang-orang yang berkompeten di bidangnya yang akan menyampaikan tema hari ini. Alhamdulillah beliau Bapak Zaim dan Bapak Arif bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Mungkin di tengah kesibukan beliau masih sempat menyempatkan waktunya pada hari untuk sharing session kepada kita semua ya. Saya juga sampaikan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita live di Zoom dan juga Facebook ya. Dan juga saya akan sampaikan nanti di akhir acara kita akan ada Q&A dan ada beberapa merchandise mungkin yang dari Bapak Ibu yang menyaksikan akan mendapatkannya ya. Seperti itu. Baik, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Hardi Suparmanto. Saya isi Komisariat Wilayah Kalimantan Selatan. Saya juga anggota dari Masyarakat Ahli Surveyor Kadaster Indonesia ya, KJSKB di Kalimantan Selatan. Saya ingin memperkenalkan narasumber yang pertama kita adalah Bapak Zaim Nur Hidayat. Bapak Zaim adalah lulusan dari Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. Karir beliau sampai sekarang ya di sektor pertambangan itu kurang lebih hampir 16 tahun. Dan diantaranya kurang lebih 10 tahun di dalam dunia main survey section head. Lalu beliau berada di beberapa posisi di Adarus seperti Land Asset Manager dan di beberapa posisi lainnya hingga saat ini ya. Bapak Zaim sendiri di Asosiasi Ikatan Surveyor Indonesia menjabat sebagai Ketua Kompartemen Survei Tambang. Nah, dan pada tahun 2017 beliau memperoleh Certified International Project Manager dari American Academy of Project Management. Nah, lalu narasumber yang kedua kita adalah Bapak Arif Setiawan. Beliau juga lulusan dari Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. Karir beliau di pertambangan kurang lebih 10 tahun, mungkin sampai sekarang juga masih berkecimpung di dalam dunia pertambangan. Karir beliau dari PT Sabta Indra Sejati, Adaro Service, lalu beliau pernah juga di Adaro Indonesia, lalu bekerja di PT Indomuro Kencana sebagai Survey Superintendent, dan saat ini beliau menjabat sebagai Director of Operation di PT Prasta Survei Indonesia ya. Nah, mungkin rekan-rekan yang berkecimpung di dunia survei pemetaan sudah tidak asing lagi dengan PT Prasta ini ya. Nah, lalu tahun 2019 beliau memperoleh Certificate of Asian Engineer dari Asian Federation of Engineering Organization. Nah, dua narasumber kita yang hebat hari ini akan menyampaikan materi sesuai tema aplikasi survei dan pemetaan pada Good Mining Practice. Baik, untuk mempersingkat waktu, narasumber yang akan menyampaikan materi pertama pada hari ini adalah Bapak Zaim Nur Hidayat. Bapak Zaim, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Pak. Terima kasih, Pak Ardi. Terima kasih rekan-rekan ISI, Pak Arto. Dan terima kasih juga senior-senior saya yang datang dari ini di tambang maupun yang di selain tambang. Acara yang diinisiasi oleh Mas Ardi, Komwil ISI Kalsel, sebenarnya saya cukup kaget juga karena saya sendiri sudah hampir 8 tahun tidak berada di dunia survei, walaupun 1-2 hal saya masih ikut mengikuti teknologi dan kegiatan survei pemetaan khususnya di survei tambang. Baik Bapak Ibu semua, sudah diperkenalkan oleh Mas Hardi, saya sampaikan langsung materi saya. Aplikasi survei pemetaan pada Good Mining Practice di tambang ini akan kita lebih banyak diskusi di tambang terbuka karena pengalaman saya di tambang terbuka. Dan narasumber yang kedua saya ditemani oleh Mas Arif, karena sama-sama waktu itu di Adaro Indonesia, saya bersama Mas Arif itu menjalani banyak hal, khususnya bagaimana melakukan rekonsiliasi atas kegiatan-kegiatan survei untuk memperbaiki beberapa kesalahan-kesalahan survei yang sudah terlanjur terjadi, lumrah terjadi, dan kemudian ini menjadi referensi bagi saya sama Mas Arif untuk bersama-sama bagaimana kita membangun survei tambang di Indonesia agar mendekati ke arah Good Mining Practice. Ini sharing-sharing pengalaman, nanti kalau ada diskusi kita lanjutkan. Saya ambil istilah dulu tentang surveyor tambang dan bagaimana hubungannya terhadap
good mining practice. Di Indonesia, maka ini satu Kepmen yang cukup pertambangan disebut dengan juru ukur, walaupun tidak spesifik. Yang namanya juru ukur itu adalah surveyor tambang, karena bisa disebut juga teman-teman dari geologi dan segala macam. Tapi waktu itu cukup identik, yang namanya juru ukur tambang itu adalah kegiatan survei dan pemetaan. Kemudian keluar Kepmen ESDM yang baru 1827, ini adalah pengganti kitab 55K. Untuk tenaga survei pemetaan itu disebutkan sebagai tenaga teknis pertambangan yang berkompetensi. Nah, kita lihat di slide atau di layar, apa yang disebut dengan tenaga kompeten pertambangan adalah memiliki pengetahuan, pengalaman, sertifikasi. Nah, ini yang penting nanti bagaimana sertifikasinya, karena masih banyak yang cukup perlu didiskusikan di Indonesia. Kemudian disebutkan juga dalam Kepmen 55K, Kepmen 1827 itu tentang syarat tenaga teknik pertambangan yang berkompeten, itu minimal 3 tahun pengalamannya, kemudian memiliki sertifikat juga. Kemudian survei pemetaan di Kepmen 1827 itu bertanggung jawab langsung kepada kepala teknik tambang. Ini yang mungkin menjadi salah satu bahan diskusi kita juga nanti. Kita lihat internasional, itu ada Ikatan Society for Mine Surveying, mendefinisikan siapa surveyor tambang, dan di sini tidak hanya didefinisikan sebagai tenaga mine survey saja, dan aktivitasnya juga cukup banyak, mulai dari interpretasi geologi dan depositnya, di situ ada cadangan tambang, kemudian investigasi dan negosiasi batas tambang, kemudian juga melakukan, merekam dan menghitung hasil kegiatan mine survei, kemudian juga pemetaannya sendiri yang cukup belum disentuh di Indonesia adalah investigasi kecelakaan, kemudian apa yang dilakukan disebutkan di bawah sini. Kemudian di sisi lain ada kita temukan salah satu website minesurveyor.net, ini juga mendefinisikan siapa surveyor tambang, bisa kita jadikan referensi. Tapi dalam beberapa tahun saya selalu mengikuti perkembangan di internasional. Selain dari ISM ada 2, yaitu Australian Institute of Mine Surveyor, tetangga kita di Australia, sama di Afrika Selatan. Karena 2 negara ini adalah negara yang mempunyai kegiatan pertambangan cukup rapi dan cukup terdokumentasi. Nah, sementara di Indonesia surveyor pertambangan sekarang kita masih ada di Ikatan Surveyor Indonesia, dan semoga tetap ada di sini. Tinggal bagaimana kita nanti surveyor tambang sama-sama mengelola Ikatan Surveyor Indonesia itu menjadi sebagai rumah kita. Kemudian good mining practice, dalam kajian legal good mining practice itu berangkat dari Undang-Undang Minerba nomor 4 2009, kemudian adanya Kepmen 26 tahun 2018, kemudian saya sebutkan Kepmen ESDM 1827, pengganti Kepmen 55K, kemudian kalau di kegiatan perusahaan sendiri diterjemahkan menjadi SMKP, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, kemudian diteruskan di sebuah kebijakan, SOP, dan instruksi kerja. Nah, ini adalah good mining practice, ruang lingkupnya mulai dari Nah, good mining practice sendiri, aspek-aspek apa yang menjadi kajian? Pertama adalah keselamatan kerja, keselamatan operasi, pengelolaan pemantauan lingkungan, reklamasi pasca tambang, kemudian konservasi sumber daya, termasuk air dan tanah. Kemudian saya sebutkan juga tambahan konservasi biodiversitas dan biologi. Kenapa ini cukup menarik? Bagaimana peran kita sebagai surveyor atau survei pemetaan di kegiatan good mining practice. Saya yakin kalau teman-teman yang sudah berada di tambang cukup memahami aspek-aspek ini. Tinggal bagaimana peran kita untuk bisa memaksimalkan peran kepada hasil good mining practice sesuai dengan aspeknya. Salah satu websitenya EM ya, kalau teman-teman pernah mengunjungi website itu, kemudian
info publik, kemudian klik saja daftar surveyor, siapa tahu ada yang pernah. Yang keluar adalah surveyor untuk draft survei. Nah, ini monggo nanti coba dicek. Nah, ini tantangan bagi kita semua. Gambarnya gambar seorang surveyor menggunakan water level, tapi isinya adalah teman-teman surveyor dari draft survei. Bagaimana nanti penguatan kita, penguatan teman surveyor tambang, penguatan isi, sehingga peran dari surveyor ini untuk good mining practice bisa diakui di salah satu website Kementerian SDM. Baik, tadi saya sampaikan bahwa banyak hal yang waktu itu saya sama Mas Arif bareng-bareng di Adaro Indonesia menemukan banyak sekali kesalahan survei dan pemetaan. Ya mungkin salah satu gambaran saya sama Mas Arif itu sistem koordinatnya adalah cukup, tapi waktu itu di Indonesia Sepertinya Pak Jaya melost kontak ya. Baik, Bapak, mungkin saya ingin sambil menunggu Pak Jaim ya, saya ingin menyapa di beberapa partisipan kita pada hari ini. Mungkin dari beberapa partisipan ada yang dari swasta, ada yang dari institusi pendidikan ya. Bapak Jaim bisa masuk? Bisa, tapi suaranya putus-putus. Ini udah nyambung ini, Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan atau gimana, Pak Tadi? Monggo, Pak, dilanjut. Bisa lanjutkan ya. Jadi, ya. Mohon maaf, share screen-nya, Pak. Bisa. Sudah, Mas Hadi? Belum tampil, Pak. Sudah? Oke, udah. Oke, jadi saya sampai sini ya? Betul. Jadi bagaimana peran kita di surveyor tambang agar efek-efek kesalahan survei pemetaan ini untuk menjamin good mining practice-nya tercapai. Ini saya ambil contoh ya, ini kalau saya jelasin satu-satu juga nanti akan banyak. Itu salah dalam pemetaan topografi saja, hasil akhirnya adalah bisa menentukan sebuah kajian tambang itu ekonomis atau tidak ekonomis. Apa yang paling signifikan adalah kemudian salah investasi. Maksudnya gini, misalnya kita menemukan cadangan tambang, ambil contoh di batu bara dengan ketebalan sekian meter batu baranya, tapi dalam hasil pemetaan topografinya, kemudian segala macam, ternyata hasil dari pemetaan geologinya tidak setebal itu. Kemudian kita membeli alat-alat yang lebih kecil daripada yang seharusnya kita beli. Ini kemudian akan membuat dampak daripada investasinya dan kajian ekonominya tidak tercapai. Salah dalam pengelolaan titik kontrol, kalau kemudian yang saya terjadi waktu itu di Adaro Indonesia adalah setiap area tambang itu mempunyai masing-masing sistem koordinat lokal blok yang kemudian setiap kita pindah lokasi alat survei atau alat GPS pun karena di
lokalisasi sistem koordinatnya itu tidak semudah dengan kita menggunakan satu titik kontrol untuk area kerja yang lain. Jadi harus benar-benar dirubah, kemudian bawa balik bulan karena kita melakukan seluruh data, tapi ternyata di dalamnya adalah beberapa sistem koordinat lokal. Nah, ini banyak sekali dampak-dampaknya, kesalahannya yang harus kita jaga dari survei agar tercapai dengan praktis. Saya kembali ke kaidahnya good mining practice di Kepmen ISDM 1827. Sudah cukup detail di Kepmen ini terkait bagaimana penjelasan peta, kemudian peralatan dan penelitiannya, tanggung jawabnya daripada juru ukur atau surveyor, kegiatan surveinya apa saja, termasuk bagaimana potensi bayar dikelola. Jadi saya pikir kaidah good mining practice 1827 sudah cukup mengakomodasi kita sebagai surveyor tambang. Termasuk peta-peta yang harus diproduksi oleh surveyor tambang juga sudah disebutkan dengan detail berapa akurasi masing-masing peta, baik untuk perencanaan, laporan, dan segala macam. Di dalam Kepmen 1827 ini saya sampaikan lebih detail survei dan pemetaan, baik di peta-peta eksplorasi, kemudian juga penambangan operasionalnya, apa kompetensi yang harus dibekali bagi seorang surveyor, kemudian produk-produk apa yang harus dikeluarkan oleh surveyor, baik produk maupun kegiatan setelah petanya. Jadi sudah ditentukan ketelitian, kartografinya pun juga sudah diberikan guideline, baik konturnya, toponim, dan segala macam. Termasuk peta-petanya harus seperti apa. Dan diwajibkan membuat basis data peta, apalagi dengan teknologi sekarang di Kementerian SDM sudah peran yang khususnya untuk reklamasi dan kegiatan proses penambangan. Kemudian disebutkan juga kewajiban tambang itu mentransformasi sistem koordinatnya ke sistem koordinat nasional. Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali rekan-rekan di tambang yang menanyakan ke saya sejarah kegiatan di Adaro dalam mentransformasi sistem koordinat lokal ke sistem koordinat nasional. Tidak sederhana karena berhubungan dengan cadangan yang sudah definisikan. Ini saya ambil contoh begini, salah satu software yang dipakai di kami waktu itu adalah sistem koordinat software geologi yang tidak begitu mudah mentransformasi satu peta maupun data. Rata-rata mereka transformasinya adalah sederhana, afin, dan segala macam. Sementara kalau mau dibawa ke sistem koordinat nasional dengan luasan tambang yang hampir 20 kali 20 km persegi, tentunya beberapa faktor bumi, faktor elevasi itu juga diperhitungkan untuk menjadi hasil transformasi yang lebih akurat. Metode kerja dan alat kerja juga diarahkan, bagaimana pengolahan data juga diarahkan, kemudian diberikan pilihan metode survei dengan acuan ketelitian, termasuk juga metode pelaporan daripada kegiatan survei dan pemetaan. Ini 1827 juga cukup komplit. Alhamdulillah di Dirjen Minerba ada salah satu surveyor yang cukup kompeten untuk bangun bagaimana Kepmen dan beberapa instruksi kerja di bawahnya agar lebih detail di pertambangan. Saya sampaikan juga bagaimana proses eksplorasi dan eksploitasi di pertambangan, dan yang berwarna kuning-kuning ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan survei dan pemetaan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, kemudian eksploitasi dan konstruksi. Yang sering menjadi perhatian di proses survei, eksplorasi, dan eksploitasi adalah proses rekonsiliasi volume. Ini karena di beberapa lokasi mineral, batu bara itu mempunyai proses rekonsiliasi volume yang cukup
berbeda-beda dan tergantung dengan setnya masing-masing. Nah, ini sering menjadi bahan diskusi di teman-teman tambang bagaimana merekonsil volume baik mineral batu baranya maupun kegiatan rekonsil untuk tanah penutupnya. Pada awal tahun 2004 kalau nggak salah, aspek monitoring geoteknik berbasis survei pemetaan juga mulai berkembang di dunia pertambangan setelah ada beberapa kejadian longsor di tambang, kemudian teknologi-teknologi otomasi monitoring geoteknik juga mulai masuk di Indonesia, seperti saya sebut merek saja karena ini juga disupport sama Leica. Ada RTS waktu itu juga ada pertama kali menggunakan aplikasi ini. Untuk dieksplorasi, ini juga cukup dieksploitasi, ini juga cukup menarik bagaimana supportnya teman-teman surveyor tambang dalam mengelola tambang untuk mencapai good mining practice, khususnya pencapaian produksi yang direncanakan, mulai dari main design, kemudian ada perencanaan blasting, stakeout blasting. Ini juga saya menarik di stakeout blasting karena beberapa kejadian di blasting ini tanpa guideline teman-teman survei yang cukup akurat, hasilnya atau material blastingnya adalah tidak sesuai dengan rencana. Mungkin karena spacing bordernya juga tidak akurat, kemudian kedalaman lubang juga nggak akurat, segala macam. Dan ini kemudian kalau ditarik menjadi efisiensi daripada bidang pertambangan. Survei kecelakaan juga merupakan salah satu kegiatan dari teman-teman main survei untuk mining practice. Dari yang di atas, saya sampaikan beberapa tantangan tambang di Indonesia, khususnya untuk main survei, sehingga teman-teman di pertambangan atau pertambangan itu menjadi lebih aware. Pertama adalah ini kajian geologi di Indonesia. Karena cukup kompleksnya geologi di Indonesia ini, tentunya teman-teman surveyor juga harus cukup detail untuk melakukan baik membantu teman-teman geologis untuk survei dan pemetaan. Kemudian dengan regional geologi Indonesia yang cukup kompleks ini banyak sekali potensi bencana geologi di pertambangan, sehingga kita juga harus cukup hati-hati. Akurasi daripada survei deformasi, survei kemiringan lereng segala macam juga perlu diperhatikan. Kemudian juga kompleksnya struktur geologi ini kadang masih banyak terjadi perdebatan antara surveyor dan geologis terkait dengan model yang dihasilkan. Nah, ini cukup banyak diskusinya. Kemudian aspek geologi yang lain di Indonesia, mungkin kalau di Kalimantan tempat saya sama Sari bekerja tidak sekompleks di tambang-tambang dengan satu gunung api yang lain. Ini kalau saya pernah kunjung ke Nyumen Minahasa, sesar sama kekarnya di sana cukup kompleks, segala macam bagaimana teman-teman di surveyor melakukan pemetaan kekar sama sesar, cukup detail. Kemudian tantangan yang lain di tambang di Indonesia adalah curah hujan. Dalam konteks main surveyor, bagaimana kita membantu teman-teman di operasional untuk menyalirkan air tambang yang baik, tentunya ini di guideline dengan survei elevasi yang cukup baik, agar perencanaan penyalirannya juga tidak sembarangan, karena air ini di Indonesia cukup mahal ditambang. Selain pengangkatan tanah penutup, air merupakan kos terbesar. Kemudian air di Indonesia hubungannya dengan sungai. Jadi tantangan di Indonesia, tambang-tambang kita itu cukup dekat dengan sungai. Ini yang sering menjadi isu di pertambangan adalah isu lingkungannya. Jadi selain dekat, kemudian baku mutu air. Nah, ini semua diawali dengan bagaimana teman-teman surveyor membantu kegiatan operasional untuk menjaga kelerengan, elevasi yang sesuai untuk
menghasilkan kekeruan air yang ditentukan. Jadi yang sampai terlalu keruh yang dibuang ke sungai. Di Kepmen 1827 juga disebutkan sekali untuk kemiringan-kemiringan di kegiatan pertambangan. Ini juga menjadi guideline untuk penyaliran, termasuk untuk keselamatan pertambangan. Ini cukup jelas kemiringannya berapa persen dan segala macam. Aspek legal bagi teman-teman surveyor juga satu tantangan. Kalau kita lihat sejarah IUP dan WIK, wilayah pertambangan di Indonesia, PKP 2B, saya yakin banyak yang mengalami kegiatan overlapping antar WUP sendiri, kemudian juga tidak kalah pentingnya overlapping antar izin usaha yang lain, termasuk izin usaha kehutanan, izin usaha perkebunan. Nah, ini bagaimana teman-teman surveyor, kalau kita mengacu ke ISM tadi, bahwa batas-batas ini juga ditentukan di lapangan oleh surveyor, sehingga keakurasiannya itu cukup menjadi bahan diskusi yang banyak terjadi. Saya juga tidak menutupi banyak kegiatan di pemetaan batas wilayah untuk pertambangan maupun izin usaha yang lain. Sering saya temukan hanya teman-teman menggunakan alat survei yang akurasinya cukup rendah, atau GPS handle dan skala macam. Ini cukup banyak menimbulkan konflik di lapangan. Kemudian juga selain aspek legalitas IUP, kita mulai banyak mendapatkan sorotan terhadap kegiatan pertambangan dari LSM dan masyarakat terkait batas-batas IUP sendiri, batas-batas wilayah, ya, jadi kemudian perubahan tata ruang yang cukup berpengaruh ke industri pertambangan khususnya. Pengalaman saya di aspek legalitas dengan batas wilayah ini, khususnya batas wilayah kabupaten, ini sering menjadi perdebatan untuk pembagian sharing dana alokasi daerah. Nah, bagaimana proses penetapan kita sebagai surveyor tambang membantu penetapan batas di lapangan. Ini saya contohkan tata ruang di Kalimantan, cukup dinamis dan cukup challenging, sehingga surveyor tambang juga punya peran aktif bagaimana pemetaan batas di lapangan. Aspek lingkungan juga tantangan sendiri bagi surveyor tambang. Kalau kita lihat di Indonesia, kalau saya ke biodiversity, di Indonesia biodiversity-nya cukup tinggi. Jadi saya juga sering wanti-wanti ke teman-teman di lapangan bagaimana kita membantu kegiatan operasional itu kalau memang batas land clearing-nya atau persiapan lahan sebisa mungkin menggunakan lahan yang hanya digunakan gitu. Karena apa? Karena di dalam wilayah pertambangan kita di Indonesia ini banyak sekali biodiversity yang harus kita jaga. 1 meter persegi banyak sekali ribuan bakteri, ribuan mikroorganisme dan segala macam yang itu harus kita jaga. Keakuratan dari teman-teman surveyor untuk memberikan batas kegiatan operasi itu sangat membantu untuk menjaga biodiversitas lapangan. Jika dibandingkan di dunia, biodiversity Indonesia cukup tinggi. Ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman surveyor agar pemasangan batas land clearing segala macam itu cukup akurat. Kemudian demografi penduduk ini juga menjadi tantangan bagi teman surveyor karena di lapangan suka tidak suka dengan kepadatan penduduk Indonesia yang cukup tinggi ini, tidak semua mempunyai pemahaman yang sama terhadap kegiatan survei dan pemetaan, apalagi beberapa pertambangan berada di area yang dalam tanda petik jauh daripada perkotaan, beberapa juga di dalam perkotaan tapi jauh daripada informasi yang sebenarnya. Ini juga bagaimana membantu membuat kita teman-teman surveyor itu cukup hati-hati melakukan kegiatan di lapangan. Tadi saya sampaikan di kegiatan blasting, bagaimana peran teman-teman surveyor untuk bisa memberikan guideline terhadap geometri blasting, sehingga dampak pada blasting ini tidak mempengaruhi masyarakat di sekitar.
Jadi kalau sempat vibrasi yang cukup tinggi, kemudian air yang kita berikan guideline untuk penyaliran limpasan itu melewati baku mutu atau mungkin melimpas karena elevasi yang salah, ini juga perlu menjadi perhatian para surveyor. Nah, itu semua kemudian saya ambil beberapa pertimbangan, saya jadikan dalam satu gambar bagaimana aspek-aspek teman-teman surveyor di Indonesia itu sehingga komprehensif kompetensinya, mulai dari kartografi, GIS, surveying engineering-nya, kemudian geotekniknya, geologinya, kemudian bagaimana pengetahuan terhadap mineral deposit evaluasinya, sama yang paling penting teman-teman di surveyor juga mengetahui tentang isu lingkungan. Nah, ini sharing sedikit kegiatan survei tambang yang pernah kita lakukan. Jadi prinsip dasar di surveyor tambang selalu saya sampaikan ada 5 prinsip dasar. Selalu recheck, double check, triple check kegiatan di lapangan. Yang paling penting setiap surveyor kita, staf kita, helper kita mempunyai keinginan untuk memproduksi akurasi dan apresiasi yang tinggi. Yang sering juga beberapa kedapatan pengukuran yang mohon maaf ini kurang jujur di lapangan. Ini juga sebagai staf kita harus bisa mengevaluasi, cross check, recheck sekali lagi. Kemudian kita harus mempunyai prosedur untuk mengurangi error. Kemudian bagaimana setiap saat kita harus mempunyai prinsip mengevaluasi atau mengeliminasi daripada kesalahan. Satu, lakukan prosedur pengukuran yang benar dan standar. Jadi SOP nanti saya punya beberapa tulisan yang bisa di-share, guideline-nya, berapa akurasi pengukuran titik kontrol, bagaimana mekanisme adjustment perataan kesalahan, baik menggunakan total session maupun GPS, yang sudah cocok saya aplikasi di tambang dahulu, kemudian bagaimana cara pengukuran detailnya, bagaimana melakukan processing datanya, dan melakukan pemetaan. Terlepas dari yang pernah saya lakukan, karena muncul Kepmen 1827, kita harusnya mengikuti ke 1827 tadi. Ini contohnya bagaimana kita di lapangan banyak sekali kegiatan-kegiatan pengukuran yang mohon maaf kadang nggak jujur gitu ya. Kenapa? Karena bukan tidak jujur karena tidak ingin cepat, tidak ingin salah, tapi kadang beberapa rekan itu tidak menyadari bahwa kegiatan pemetaan kita itu tidak merepresentasikan kondisi lapangan sebenarnya, sehingga banyak sekali aspek yang dipilihkan atau tidak jujur. Aspek alat juga menjadi satu yang sering saya temui di lapangan, karena di tambang sudah terjadi, atau di tambang itu perubahan cuaca, panas, lapangan, debu, dan segala macam, sehingga penggunaan alat dan kondisi alat cukup cepat turun kondisi primanya. Jadi memang di tambang saya meminta frekuensi yang lebih tinggi untuk melakukan pengecekan daripada kesehatan alat. Ini juga beberapa kita temui di lapangan, karena sudah cukup capek, teman-teman ya gimana caranya biar cepat, ini juga kadang membuat alat kita cepat rusak. Ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita mempunyai cara pengukuran dengan kode survei yang standar, sehingga di lapangan dan di kantor mempunyai coding yang sama. Kenapa? Karena di tambang kegiatan ini hampir mingguan maupun bulanan. Kalau kemudian masih banyak diskusi antara lapangan dan kantor terkait dengan coding-coding ini menjadi kurang efektif. Jadi membuang waktu dan kadang deadline kita untuk report tidak tercapai. Juga untuk di kegiatan guideline kepada teman-teman operasional, bagaimana coding-coding kita yang dipakai di lapangan untuk menentukan bagian yang dipotong atau crash line, bagian yang merupakan tool line atau bagian bawah, kemudian guideline untuk penimbunan, dan segala macam itu juga harus standar dan bisa dikomunikasikan. Rekaman pengecekan kegiatan di lapangan juga menjadi penting bagi surveyor tambang untuk berkomunikasi dengan teman-teman di operasional, karena ini juga bagian bagaimana kita melaporkan aspek-aspek akurasi
dimensi daripada tambang, atau kalau beberapa tambang disebut dengan mining control atau pit control gitu. Ini contohnya saya ambil gambar, grade-nya adalah 11,5%, jadi setiap operator yang melewati situ yakin bahwa grade-nya di bawah atau masih aman, dan ini terkomunikasikan ke semua operator dan pengawas. Demikian dari saya, kira-kira kalau ada bahan diskusi, dipersilakan. Mas Hadi, monggo Mas Hadi. Baik, terima kasih Pak Jaim. Luar biasa masukannya, pengetahuannya untuk kita semua. Untuk diskusi dan pertanyaan mungkin kita bisa ini ya Pak Jaim setelah Pak Arif ya nanti ya, agar bisa sama-sama menjawab pertanyaannya. Baik, selanjutnya saya langsung saja ke materi narasumber kita Bapak Arif Setiawan. Waktu dan tempat, monggo Bapak. Masih di Mas Arif. Oke. Rekan-rekan isi, Mbak Harto, Kak Tika, dan Mas Ardi, dan semua audiens. Di sini saya melihat banyak senior-senior saya, mantan mentor-mentor saya ya, Pak Roli, Pak Beni, saya lihat sekilas tadi ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan membawakan dari sisi lain. Mungkin tadi Pak Zaim secara general umum sudah menyampaikan semuanya. Saya akan mencoba menyampaikan dari sisi key performance indicator bidang survei pemetaan dalam implementasi kegiatan pertambangan yang baik dan benar. Nah, sebagai latar belakang, seperti kita ketahui sendiri bahwa aktivitas kegiatan usaha pertambangan itu sangat kompleks, sehingga di sana banyak sekali bidang keilmuan yang berkontribusi. Kalau kita lihat di puzzle gambar saya itu, di sana di eksplorasi ada bidang keahlian geologi dan geodesi. Kemudian di tahapan operasi produksi ada geodesi lagi. Ada sipil, pertambangan, geoteknik, dan alat berat. Sini teknik mesin ya. Dan di pasca tambang, reklamasi, ada geodesi lagi, kehutanan, dan lingkungan. Artinya apa? Artinya bahwa peran atau kontribusi geodesi atau survei pemetaan di sini hampir semua tahap itu berperan. Sehingga dari sana seorang main surveyor yang sering kita sebut profesi kita di tambang atau surveyor tambang, seperti Pak Zaim sampaikan, itu setidaknya mempunyai kompetensi yang cukup. Bisa meliputi aspek teknikal, tadi sampaikan jelas sama Pak Zaim terkait teknikalnya, kemudian bagaimana memanage peralatan, SDM, kemudian SOP dan sebagainya. Aspek legal menjadi juga sangat penting ketika kita berbenturan dengan perizinan. Jadi perizinan izin pinjam pakai, perizinan kemudian konsesi di pertambangan, kita akan berkontribusi di sana. Dan aspek GMP atau Good Mining Practice, kita juga harus kompeten di sana. Di sini aspek ini dilihat dari kompetensi SDM melalui POM, pengawas operasional madya atau bagi supervisor pengawas operasional pertama. Kemudian aspek K3LH, keselamatan dan kesehatan lingkungan, itu juga harus dimiliki kompetensinya, karena secara tidak langsung kontribusi seorang surveyor itu juga ada di sana. Nah, kalau saya bagi menjadi dua garis besar, di sana ada dua tujuan daripada bidang kalian di survei pemetaan, yaitu untuk tujuan engineering. Di sini lebih kepada data-data teliti, yaitu survei titik kontrol atau jaring titik kontrol pemetaan. Kemudian survei topografi, eksplorasi, konstruksi, kadastral, bidang tanah, ya, deformasi untuk monitoring stabilan, lereng, dan survei batimetri. Nah, di sisi lain juga ada kebutuhan di analisis spasial. Nah, di sini beberapa data bisa di-generate dalam suatu aplikasi SIG atau SIG untuk bidang tanah, untuk perencanaan tambang, dewatering, dan keperluan yang lain, misalnya geologi. Nah, kemudian apa yang menjadi karakteristik di kegiatan usaha pertambangan ini? Setidaknya ada dua hal yang harus kita ketahui, bahwa yang pertama adalah bahwa pertambangan ini padat modal.
biaya cukup besar untuk melakukan aktivitas di pertambangan. Sehingga semua kegiatan dan produktivitas, utilitas alat itu harus benar-benar diperhatikan. Karena dampaknya cukup besar terhadap anggaran biaya di sana. Dan yang kedua adalah aspek karakteristik berupa resiko yang tinggi, baik untuk keselamatan dan kesehatan kerja maupun lingkungan hidup. Tadi Pak Zaim juga sudah menyampaikan. Nah, dua karakteristik ini yang menjadi pemikiran kita, sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas di tambang itu dengan penuh perhitungan. Ya, jadi ketersediaan informasi data spasial yang ada dalam survei pemetaan, jika terjadi kesalahan akan menyebabkan kerugian secara ekonomi, biaya produksi, dan berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Kenapa bisa? Mari kita lihat coba satu-satu ya. Untuk perhitungan estimasi cadangan galian, seperti kita ketahui di tahap eksplorasi, di sana ada beberapa data untuk di-generate menjadi suatu geologi model atau cadangan daripada geologi. Ada data topografi, ada data shooting bore, yang itu diperoleh dari mana? Dari survei pemetaan. Dan ada data litologi. Nah, ketika data itu akan di-generate menjadi suatu model geologi sehingga diperoleh cadangan daripada batu bara. Nah, apa jadinya kalau data yang diberikan oleh tim survei itu salah? Koordinatnya salah, shooting bore atau topografinya juga keliru. Tentunya cadangannya juga akan salah. Yang tadinya saya gambarkan misalnya di SR 1:5, tapi karena adanya kesalahan dari data topografi dan shooting bore, bisa saja SR jadi 1,7, sehingga perhitungan ekonomisnya akan salah. Sehingga biaya jadi membengkak begitu ya. Nah, kemudian itu akan direkonsiliasi terhadap aktual penambangan. Nah, berapa deviasinya? Nah, paling enggak berkontribusi di sana kesalahan survei yang perlu kita perhatikan. Kemudian di aspek kesalahan dalam perencanaan penambangan. Data topografi update yang kita berikan ke tim planning, ada kesalahan, maka juga akan mempengaruhi di ketercapaian perencanaan penambangan. Kemudian, ini pekerjaan yang sangat familiar, tentu teman-teman di tambang nggak asing lagi, yaitu kesalahan dalam perhitungan volume hasil operasi penambangan. Nah, ini selalu jadi sorotan karena ini berkaitan sama duit yang banyak, ya, bayaran duit yang besar gitu. Nah, sehingga deviasi dari hitungan volume menjadi sangat penting untuk diperhitungkan secara teliti agar bisa mendapatkan deviasi yang seminimal mungkin terhadap hitungan ritase trakon. Kesalahan dalam pembentukan desain konstruksi. Tadi dari sampaikan Pak Zaim, pemasangan crash dan tu. Misalnya di crash, kita masangnya ternyata maju terlalu ke depan. Tentunya slope-nya juga akan jadi tegak. Secara stabilitas lereng akan berpengaruh pada faktor keamanan. Dari faktor ekonomis akan ada undercut. Karena apa? Ada lost coal di sana yang tidak bisa tergali secara maksimal. Kemudian dampak yang lain di sini adalah meningkatnya risiko terhadap kecelakaan tambang. Nah, ini di samping pemasangan desain yang tidak tepat dengan desainnya, juga faktor monitoring untuk kestabilan lereng ini menjadi sangat penting. Bukan cuma akurat di sini yang diperlukan, tapi juga data itu diperoleh dengan cepat. Karena kalau datanya nggak cepat, lereng keburu longsor duluan gitu ya. Makanya beberapa sekarang di Adaro yang terakhir saya ikuti di sana itu sudah menggunakan radar sehingga datanya langsung bisa diperoleh. Kemudian yang terakhir adalah di aspek lingkungan. Kenapa bisa seperti itu? Kita bisa perhatikan dalam pembentukan desain, di sana ada treatment terhadap air limbah tambang. Tentunya akan ditreatment melalui settling pond atau sediment pond, di mana pembuatan desain settling pond, sediment pond di sana itu memerlukan yang namanya data topografi. Kalau data topografinya keliru, tentunya catchment area perhitungan juga akan salah. Elevasi drainase-nya juga akan keliru. Sehingga kontaminasi air ke perairan umum akan menjadi resiko, akan sangat beresiko. Nah,
sehingga baku mutu daripada air yang akan melimpas ke perairan umum tidak sesuai dengan standar. Nah, kemudian apa yang menjadi ukuran kinerja utama? Key Performance Indicator aplikasi survei pemetaan untuk mendukung GMP. Oke. Mari kita lihat dulu terkait dasar hukumnya. Di sini Pak Zaim tadi sudah menyampaikan juga. Di sana ada paling tidak 3 undang-undang yang harus kita pahami. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Di mana dari undang-undang tersebut diturunkan dalam beberapa peraturan, Permen dan Kepmen. Setidaknya ada 2 Kepmen yang harus kita pahami, yaitu Kepmen nomor 1825, itu tentang pedoman pemasangan tanda batas BUP, dan yang kedua adalah tentang pedoman pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Tadi sudah Pak Saim sampaikan untuk yang Kepmen 1827. Nah, kemudian dari aspek teknikal, kita juga harus memahami terkait Undang-Undang nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial, di mana di sana disebutkan bahwa informasi geospasial itu terbagi jadi 2, informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik. Nah, ini prinsip ini juga akan berlaku di operasional di tambang. Dan juga beberapa SNI seperti SNI CKH, SNI CKVN, dan SNI CKGN. Nah, ini mungkin jadi tantangan tersendiri bagi kita di profesi survei terkait SNI JKHN kita yang sampai saat ini masih belum diupdate ya. Yang terakhir baru tahun 2002. Yang tentunya sudah sangat tidak relevan dengan teknologi sekarang. Di sana masih ngomong GPS, sekarang teknologinya sudah GNSS dan ya, sangat cepat. Kemudian dari definisi pertambangan itu sendiri menurut undang-undang di sini adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan dan pasca tambang, serta pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan studi kelayakan. Nah, di sini semua faktor yang ada di sini, kompetensi surveyor dituntut untuk bisa memahami dan mengikuti, karena di semua tahapan ini kita akan berkontribusi. Nah, kemudian kontribusi dalam usaha pertambangan, Pak Zaim tadi sudah menyampaikan ini dengan sisi pandang saya yang berbeda. Dari eksplorasi, ya, eksplorasi kita akan ada support di pengukuran topografi dan pengeboran sehingga akan digenerate menjadi data suatu geologi model. Tentunya ini tidak lepas dari adanya titik kontrol atau kerangka kontrol pemetaan yang teliti. Jadi Pak Zaim sudah menyampaikan juga di Adaro. Nah, ini tidak boleh diukur hanya menggunakan atau dihitung hanya menggunakan metode Bodit yang seperti kita biasa gunakan. Ini harus dihitung dengan metode least square adjustment. Nah, biasanya kalau di Adaro dulu kita menggunakannya StarNet, karena memang sangat kompleks titik kontrol yang ada di sana. Kemudian eksploitasi adalah tahap produksi atau operasi produksi, ada pembebasan lahan, kemudian pembentukan desain, cut and fill volume, dan topografi update. Nah, yang terakhir adalah reklamasi. Ini adalah contoh pemasangan WUP, salah satu di tambang, berdasarkan Kepmen yang baru. Ya. Dan terkait dengan peralatan survei, ini menjadi penting untuk tolak ukur kinerja surveyor di tambang dalam rangka pencapaian data yang cepat dan akurat. Karena cepat saja, akurat saja tidak cukup, perlu cepat. Dulu ingat sekali di Adaro, Pak Zaim, awal-awalnya pengukuran monthly bench itu berapa tim gitu ya. Adaro mungkin bisa sampai 7 tim, belum kontraktor, PAMA, BUMA, RA, puluhan tim. Tapi dengan laser scanner sekarang hanya selesai berapa hari, data belum ada 1 minggu sudah bisa keluar yang namanya BA removal. Owner senang, kontraktor pun senang karena hasilnya atau pembayaran bisa cepat, ya seperti itu. Nah, di sana dari beberapa tahap ini semua perlu data yang akurat dan cepat. Nah, ini tadi Pak Zaim menyampaikan ada drill dan blasting, di mana kita di sana bisa menganalisis performa daripada tim drill and blast. Di sana bisa kita bandingkan antara plan, volume, overburden hasil peledakan dengan aktualnya setelah
loading atau masuk ke hauling ke disposal. Nah, tadi sempat saya lihat di chat ada yang tanya berapa persen di sana. Nah, sebetulnya kalau ngomong berapa persen itu akan terkait dengan powder factor ya. Kalau teman-teman plastik menyamakan powder factor. Artinya rasio perbandingan antara bahan peledak dengan volume OP yang akan diledakkan. Nah, kalau membandingkannya apple to apple PF-nya mungkin bisa. Tapi kalau bandingkannya PF-nya ini satu banyak, satu kecil, tentunya nggak bisa. Nah, berdasarkan dulu pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah di kontraktor tambang, itu persentasenya di angka 70-80%. Sisanya itu nggak bisa digali karena keras. Nah, sehingga kurang maksimal dalam recovery blastingnya. Ya. Dan informasi lapangan dan peta. Ini harus informatif dan mudah dipahami. Cepat dan akurat itu belum cukup. Tapi perlu informatif dan mudah dipahami, baik di lapangan maupun di peta. Di lapangan, pemasangan crash line atau tool line perlu ada standarisasi. Flagging tape, warna dari flagging tape misalnya untuk crash warna merah atau tool warna kuning. Sehingga bahasa survei dengan bahasa operasional yang akan mengeksekusi desain itu sama. Jangan sampai bahasa kita crash, bahasa operasional tuh, ya bisa habis desainnya, kira-kira seperti itu ya. Jadi bahasa harus nyambung. Bukan cuma di lapangan, tetapi juga di peta. Nah, ini ada kode-kode di sana, ya. Di grid, misalnya titik spot height, itu berupa overburden. Maka kodenya adalah OBSH. Fungsinya sebagai spot height. Stringnya berapa? Ini contoh platform yang ada di Surpak ya. Ini dulu mentor saya Pak Rowli ini mungkin hadir juga di sini saya lihat ya. Nah, dengan adanya standarisasi bahasa di sini, informasi akan informatif dan mudah dipahami. Nah, kemudian ini adalah keterkaitan bidang survei dengan departemen yang lain. Kalau kita perhatikan hampir semua departemen disupport oleh survei dari plan. Di sana setelah konstruksi, mereka perlu deformasi monitoring. Statistik, perlu volume recording untuk monthly bands. Dan produksi, memerlukan guideline untuk operasional pembentukan desain tambang, baik jalan, grid jalannya, ataupun slope daripada high wall-nya. Dan di enviro, mereka perlu konstruksi untuk settling pond, kemudian progres daripada timbunan lumpur yang sekarang lagi marak dengan teknologi terbarunya kita bisa menggunakan pengukuran batimetri dengan remote control sehingga kita bisa menghitung di sana sebetulnya berapa kecepatan daripada sedimentasi di settling pond. Nah, ini tantangan sendiri bagi teman di survei. Dan di hauling road dari maintenance kemudian pengukuran dari grade kemudian super elevasi jalan. Survei berperan di sana. Geologi, mereka memerlukan data layout bore, data shooting bore, dan elevasi guide. Kemudian GOTEC juga memerlukan peran survei. Apa di sana yang diperlukan adalah deformasi monitoring. Perlu data yang cepat dan akurat, sehingga tren daripada pergerakan kestabilan lereng bisa teramati. Dan general file, mereka memerlukan data apa? Data land kompensasi, data bidang pembebasan untuk bidang tanah. Di planning juga mereka memerlukan namanya update topografi dan data original untuk pembuatan planning. Nah, data akurat, data cepat, informatif, itu juga belum cukup. Karena banyaknya klien atau user daripada survei. Sehingga perlu dipikirkan yang namanya database data. Sehingga mereka akan mudah dalam mengakses data yang dihasilkan oleh survei. Mudah dan cepat dalam mendapatkan akses datanya. Nah, sehingga dari pemaparan saya ini, dengan berdasarkan dasar hukum dan aplikasi di lapangan, setidaknya ada 6 KPI yang harus dipenuhi oleh survei. Yang pertama adalah akurasi dan presisi terhadap produk data spasial yang dihasilkan. Kemudian kecepatan penyediaan dan diseminasi data. Yang ketiga, kemudahan akses terhadap hasil survei pemetaan bagi pengguna. Yang keempat, informasi yang dihasilkan mudah dipahami. Yang kelima adalah efisiensi biaya.
Yang indikator yang keenam adalah terlaksana kebijakan K3LH yang saat ini mungkin trennya dengan audit SMKP. Ya. Nah, sehingga untuk mencapai indikator di sana apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, SDM itu harus berpendidikan sesuai dengan posisinya dan kompetensinya. Nah, tadi Pak Zaim menyampaikan ada juru ukur tambang di sana dan sudah dibahas dalam Capman. Nah, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan kayaknya Pak Beni tanya terkait kompetensinya di isi di ESDM dengan diklat gitu ya. Nah, memang kalau di isi sendiri, kebetulan saya juga ikut di asesor di sana, memang untuk teris-terisnya yang ada di isi masih umum. Nah, sekarang yang sedang kita giatkan, salah satu ininya Pak Zaim, adalah pendekatan kita, approach kita ke ESDM untuk bisa memvalidasi uji kompetensi yang ada di isi, atau mungkin bisa dikatakanlah dikawinkan dengan JUT atau seperti apa. Ini memang masih proses menuju ke sana untuk melakukan kesertifikasi. Dan yang kedua adalah pemilihan jenis peralatan yang tepat. Kemudian yang ketiga, metode survei pemetaan yang tepat, sehingga diperoleh data yang akurat, presisi, cepat, dan sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian yang keempat, penerapan teknologi baru dapat meningkatkan akurasi, presisi, prioritas, dan meminimalisasi risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, ini beberapa teman menyampaikan misalnya untuk pemantauan reklamasi. Biasanya reklamasi itu sudah ditanami pohon, kita nggak tahu apakah tengah-tengahnya ada pohonnya apa enggak. Kita cukup menerbangkan drone, tapi memang itu bukan untuk pemetaan ya, hanya untuk monitoring. Nah, itu hanya contoh kecil aja. Dan yang terakhir, itu semua belum cukup tanpa adanya inovasi atau yang sering disebut di beberapa perusahaan tambang adalah continuous improvement program. Nah, tanpa adanya inovasi kan ketinggalan kita. Ini dari tantangan kita sendiri untuk selalu melakukan inovasi. Inovasi baik terhadap teknologi, metodenya, peningkatan kompetensinya, atau mungkin hal yang lain, mungkin reduce biaya dan sebagainya. Nah, sehingga dapat saya simpulkan di sana ada 4 simpulan saya bahwa kegiatan usaha pertambangan memiliki karakteristik padat modal dan risiko yang tinggi terhadap K3LH. Aplikasi bidang survei pemetaan diperlukan hampir pada semua tahapan aktivitas usaha pertambangan dan mendukung kebutuhan semua aspek ketersediaan data spasial kepada seluruh departemen terkait. Yang keempat, vitalnya hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bidang survei pemetaan harus diukur secara tepat dalam suatu key performance indicator. Dan yang terakhir, untuk mencapai KPI-nya, maka harus ada standar spesifikasi yang handal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali lagi ke Pak Hardi. Baik, terima kasih Bapak Arif. Luar biasa apa yang disampaikan Bapak Zaim dan Bapak Arif barusan ya. Mungkin beberapa poin yang beliau sampaikan bahwasanya kita sebagai seorang survei dan pemetaan atau teknik geodesi tidak hanya memikirkan tentang kuantiti ya, tapi juga memikirkan tentang quality. Nah, dan juga survei dan main survei sendiri juga aktif dari mulai eksplorasi, eksploitasi, bahkan sampai reklamasi dan revegetasi. Nah, baik, selanjutnya kita bisa melanjutkan diskusi ya. Untuk mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh narasumber. Mungkin dari Pak Zaim atau Pak Arif, apakah sudah ada pertanyaan yang bisa? Mungkin saya menjawab pertanyaan yang ini Pak Ardi. Yang terkait recovery blasting tadi ya, sudah saya jawab ya. Oke, monggo Pak. Ya, jadi tadi ada, kalau nggak salah, ada yang tanya, ini ya, berapa Pak Jeffrey Indra Putra, ya, berapa total rata-rata perbedaan output program blasting, rencana dan aktual di lapangannya. Terus seperti jawaban saya tadi, ini tergantung sebetulnya pada PF yang digunakan ya, kalau teman-teman blasting menyebutnya powder factornya. Jadi perbandingan antara volume dan bahan peledak yang di sana. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya itu sekitar 70-80% recovery untuk material plastik itu bisa di loading. Ya, Pak Jeffrey ya.
Nah, tentunya akan berbeda juga ya setiap PF yang digunakan terkait struktur material di setiap tambang tentunya berbeda. Ada juga yang cuma PF-nya kecil tapi sudah bisa maksimal, itu akan tergantung ya. Kalau misalnya itu mungkin apple to apple dengan kondisi yang lebih konkret lagi terkait struktur batuannya dan PF-nya. Mungkin dari saya itu Pak Ardi, mungkin Pak Zaim. Oke, monggo Pak Zaim. Tambahin untuk yang Pak Jeffrey ya, ini kalau terkait dengan rata-rata perbedaan output blasting kan banyak sekali, mau fragmentasinya maupun blasted volumenya. Tapi kalau di tambang itu biasanya level of awareness-nya di blasting itu di 80%. Jadi kalau rencana blasted volumenya sekian meter kubik bisa terangkut semua dengan fragmentasi yang diinginkan itu kita sudah achieve 80%. Tapi kalau terkait dengan fragmentasi yang dihasilkan ini sangat tergantung sekali dengan selain Porter faktor, kemudian blasting geometri dan segala macam. Tapi rata-rata ukurannya adalah blasted volume. Saya nambah untuk menjawab pertanyaan dari Bu Siska Indrianti, bagaimana cara surveyor menentukan faktor keamanan suatu lereng pada tambang tersebut. Seperti yang disampaikan saya sama Pak Arif, pertama surveyor itu punya kewajiban untuk melakukan pemasangan acuan galian. Ya, ini adalah tahap pertama kita menentukan faktor keamanan. Jadi berapa kelerengan dari satu tambang itu acuan galiannya dipasang oleh surveyor. Baik dari titik mulai gali, kemiringan maupun titik akhir gali. Full line atau press line biasanya disebut bentuk tambang. Yang kedua, setelah terbentuk dinding tambang, itu ada beberapa metode untuk monitoring daripada pergerakan dinding tambang. Disebut monitoring karena banyak sekali cara-cara di teman-teman geoteknik untuk mempengaruhi atau menurunkan faktor risiko. Nah, untuk monitoring sendiri, yang kita sebut monitoring subsurface itu adalah monitoring yang dilakukan oleh surveyor, mulai dari pemasangan radar, kemudian pemasangan robotic total session, kemudian juga di masing-masing dinding tambang beberapa lokasi kita pasang dengan GPS yang semua terintegrasi dengan suatu sistem. Nah, sistem ini kemudian mengirim secara kontinu ke kantor, menampilkan tren daripada pergerakannya, termasuk juga bagaimana membuat laporannya. Namun yang pengalaman saya yang saya sampaikan bahwa penggunaan alat-alat survei untuk penentuan faktor keamanan atau monitoring dinding tambang itu harus diikuti oleh satu studi khusus di masing-masing site, termasuk bagaimana penggunaan alat survei yang digunakan untuk monitoring. Tersebut di Leica ada yang akurasi setengah detik, 1 detik, dan segala macam. Kita surveyor harus mempunyai satu desain pada masing-masing titik monitoring itu berapa akurasinya, baik total session, kemudian GPS maupun radar sendiri. Jadi sebenarnya surveyor yang bisa membuat klaim berapa pergerakan daripada masing-masing dinding tambang. Saya lanjutkan di pertanyaan Mas Ben-nya di bawah, ini senior saya. Apa perbedaan diklat dan uji kompetensi juru ukur tambang antara ISI, BPSDM, Geominerba? Kalau kita bicara diklat, zaman dahulu ada diklat juru ukur tanah yang kemudian mengeluarkan satu sertifikat juru ukur tambang. Nah, kemudian muncullah beberapa regulasi, Mas Beni, terkait dengan SKKNI, sertifikasi. Nah, ini yang kemudian secara nasional memberikan acuan sertifikasi untuk pengukuran kompetensi para petugas berkompetensi sesuai dengan Kepmen 1827. Nah, terkait siapa penyelenggaranya, bisa ISI, bisa beberapa, atau mungkin salah satunya BPSDM sekarang juga sudah bisa melakukan. Nah, saya tahu di SKKNI sudah ada SKKNI untuk
surveyor tambang. Mungkin bisa kita cari dan sudah dikeluarkan. Nah, paralel dengan itu semua, saya juga beberapa waktu terakhir ini diskusi dengan teman-teman di PIG, kelihatannya akan membuat satu istilahnya payung lah untuk masalah kompetensi surveyor, termasuk di bawahnya surveyor tambang. Mas Ruli, senior saya juga, pertanyaan untuk Pak Zaim mengenai transformasi koordinat yang dilakukan di tambang kaitannya dalam land kompensasi atau land akuisisi pada bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat dari BPN, TM3. Pemetaan sendiri belum pada posisi yang tepat, sangat berpotensi ditemukan beberapa perbedaan luas yang sangat signifikan di lapangan. Nah, untuk pembebasan lahan itu, ini kan karena pertanyaan di Adaro ya, kebetulan saya juga 4 tahun di pembebasan lahan. Yang paling penting adalah kontraktur delimetri pada waktu pengukuran. Jadi kalau kita mau pembebasan, kita melakukan sendiri, kita ukur luasnya sendiri, kemudian masing-masing pihak berseberangan harus hadir untuk menentukan pemetaannya. Nah, kadang ada beberapa sertifikat yang sudah dikeluarkan di BPN, mungkin waktu itu belum TM3 atau mungkin pemetaannya juga sudah beberapa tahun yang lalu, teknologinya mungkin tidak ada rekam jejaknya, itu kita jadikan acuan sebagai pemetaan bidang. Tapi dalam pembebasan lahannya tetap menggunakan pengukuran yang dilakukan oleh internal perusahaan. Dalam kaitan transformasi koordinat yang dilakukan di tambang, memang acuan kita waktu itu adalah DGS 84, sehingga akan sangat mudah jika peta-peta persel dari BPN untuk ditransformasi kembali ke DGS 84 karena mereka pakai TM3. Saya pikir ini juga sudah menjadi common di teman-teman surveyor bagaimana mentransformasi DGS ke TM3 atau sebaliknya. Kita lanjutkan. Untuk pertanyaan Pak Jainul Ulum, bagaimana penerapan drone lidar atau drone optis di bidang pertambangan? Apakah sudah ada prosedur atau persyaratan kalibrasi RTK, lidar, atau metode pengolahan data sehingga dihasilkan pemetaan yang akurat? Terus terang, saya penggunaan drone lidar sampai hari ini belum pernah melakukan, Pak Jainul Ulum, tapi pengalaman saya menggunakan lidar wahana udara, waktu itu pernah helikopter pernah, fixed wing juga pernah gitu. Yang paling penting bagi kita adalah ground check-nya. Gitu. Ground check-nya serapat mungkin, kemudian sedetail mungkin, dan kebetulan waktu itu saya sama Mas Arif, kita sudah punya jaringan titik kontrol untuk satu wilayah Adaro, hampir 30 kali 30 kilo, udah ada semua, itu sebagai ground check untuk lidar. Dan alhamdulillah itu referensi kita. Apakah lidar yang dihasilkan dari fixed wing dan helikopter itu representatif untuk kegiatan operasional. Waktu itu kita belum bisa melakukan statement berapa sebenarnya akurasi daripada lidar itu, tapi untuk perencanaan penambangan cukup bisa diakomodasi, tapi perencanaan penambangan dan pemetaan geologi bisa diakomodasi, tapi untuk penghitungan volume kegiatan penambangan kita belum menggunakan, sehingga pada waktu land clearing sampai kepada penggalian tidak bisa menggunakan lidar. Waktu itu loh ya, kalau sekarang mungkin drone lidar untuk penghitungan volume mungkin sudah dilakukan. Nah, teknologi yang kita approach waktu itu untuk improve-nya adalah penggunaan yang TLS, terrestrial laser scanner. Nah, keberhasilan penggunaan TLS itu merupakan turunan keberhasilan daripada kita melakukan rekonsiliasi sistem koordinat. Mas Hadi, izin kalau saya share, bisa ya di sini ya? Monggo, Pak. Bisa, saya baca. Oke, rekan-rekan kalau sudah terlihat, jadi saya jelaskan tentang sistem transformasinya. Jadi waktu itu di Adaro dengan ini panjang tambang hampir 20 kilo, ada satu sistem koordinat warna hijau, biru, dan merah masing-masing.
masing-masing. Di dalam merah pun ada beberapa blok-blok kecil sistem koordinat. Kemudian kita melakukan pengukuran, hasilnya seperti ini. Jadi kita mempunyai satu sistem koordinat manual, mentransformasi dari blok mana ke blok mana, kemudian ke sistem koordinat lokal kita, satu sistem, kemudian ke WGS 84. Nah, ini yang kita lakukan waktu itu, sehingga begitu kita sudah mempunyai satu sistem koordinat lokal untuk semua sistem koordinat yang tadinya masing-masing ini, itu mempunyai sistem transformasi ke WGS 84, penggunaan kita menggunakan terrestrial laser scanner maupun perbaikan daripada sistem koordinat LIDAR yang menggunakan visible helikopter menjadi sangat mudah. Nah, ini yang perlu nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian pertanyaan dari apa lagi Mas Ardi? Saya kalau udah share nggak bisa kelihatan chat Mas Ardi. Saya potong Pak, ini ada pertanyaan dari Facebook dari Bapak Pandu Arsha. Okay. Assalamualaikum, peran surveyor terhadap lingkungan dari pra sampai dengan pasca tambang harusnya bisa lebih ditingkatkan, bukan rahasia lagi apabila dampak lingkungan terutama pasca penambangan sangat besar, kerusakan lingkungan atau alam yang ditimbulkan sangat besar. Dari data Dirjen Minerba, reklamasi berjalan sangat lambat, tidak sesuai dengan laju eksploitasi penambangan. Apa tidak ada jalur langsung antara surveyor tambang dengan pemerintah tentang evaluasi lingkungan? Bisa evaluasi mingguan atau bulanan, sehingga harapannya surveyor tambang pun punya peran yang signifikan terhadap lingkungan. Lebih-lebih surveyor tambang bisa jadi pengambil keputusan pada aspek-aspek penting lingkungan. Itu, Pak. Pertanyaannya mungkin jalur antara kita ke pihak Dirjen Minerba, Pak. Tentang update eksploitasi penambangan. Oke. Jawabannya kalau akses langsung, seperti yang sempat dijelaskan dalam Men 1827 bahwa tenaga berkompetensi tambang, khususnya survei pemetaan itu bertanggung jawab kepada KTT. Nah, ini yang perlu dipahami bagaimana protokol komunikasi, konstruksi komunikasinya antara inspektur tambang dengan kegiatan operasional pertambangan. Nah, kaitannya bagaimana kita mempercepat, tentunya kegiatan reklamasi itu tidak hanya pada aspek survei pemetaan, tapi salah satu poinnya kegiatan survei pemetaan dalam mempercepat kegiatan reklamasi itu ada. Kita ambil contoh adalah seandainya pembentukan disposal kita itu sesuai dengan rencana yang dibantu guideline-nya oleh surveyor tambang, tentunya pencapaian pembentukan disposal juga semakin meningkat. Semakin meningkatnya pembentukan disposal akan menjadi kegiatan turunan untuk mempercepat kegiatan reklamasi. Kira-kira demikian jawabannya, Bapak. Dari Pak Arif mungkin ada tambahan? Ya, kalau dari saya tambahnya untuk terkait laporannya juga sebetulnya dari survei itu mensupport dengan peta-peta lingkungan, Pak. Jadi terkait berapa bukaan dari tambang, kemudian bukaan reklamasi. Kan di sana sudah ditentukan berapa rasio daripada area bukaan dan area untuk reklamasi. Dan di sana juga sudah ada namanya jaminan reklamasi, sehingga itu sudah inline di sana. Ya, itu sepengetahuan saya sampai saat itu berjalan teratur seperti itu. Pak Adi, mungkin teman saya gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Arif. Begitu mungkin dari narasumber kita ya, Bapak Pandu Arsha. Mungkin bisa kita lanjutkan beberapa pertanyaan lagi. Mungkin dari Pak Arif ada yang mau dijawab dari pertanyaan di samping ini. Atau mungkin ini ada satu nih Pak, dari Muhammad Sabta Aji. Bagaimana penerapan aplikasi teknologi pemetaan ini dalam monitoring dan evaluasi keberhasilan reklamasi dan pasca tambang? Bagaimana aplikasi survei pemetaan dalam hal laporan reklamasi tambang yang bisa didukung adalah penggunaan pemetaan wahana udara.
Jadi pemetaan foto itu yang mungkin bisa membantu pelaporan kegiatan revegetasi maupun reklamasi. Cuman beberapa konsepnya ini juga sering salah kaprah. Saya bilang salah kaprah kenapa? Karena beberapa kali saya mengalami, khususnya pada waktu pelaporan untuk kegiatan revegetasi di awal tahun. Jadi ada di pertambangan itu ada monitoring tahunan untuk kegiatan penanaman dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kegiatan penanaman di awal tahun atau kegiatan penanaman kurang dari 1 tahun itu tanamannya masih kecil-kecil. Sehingga begitu dilakukan pemetaan foto, kita sebut pemetaan ya, bukan sekedar foto dari atas gitu, pemetaan foto, jadi foto dengan sistem koordinat dan segala macam, itu tanamannya tidak kelihatan. Nah, ini sering diklaim bahwa keberhasilannya cukup rendah. Itu manfaat yang sering salah kaprah. Yang kedua, pemetaan foto, kalau kita sebut dengan pemetaan, dan reklamasi itu di beberapa algoritma pengolahan citra foto itu bisa menentukan untuk menghitung tanaman. Tentunya ini sangat membantu untuk dilakukannya sensus tanaman pada kegiatan reklamasi dan revegetasi. Tapi catatannya tanamannya sudah cukup besar, di atas 1 tahun, 2 tahun sudah kelihatan. Kalau masih 1 tahun masih cukup kecil dan kadang tanamannya juga hampir mirip-mirip dengan tanaman cover cropping-nya. Nah, dengan wahana pemetaan foto udara, dibantu dengan algoritma pengolahan citra foto, kita bisa melakukan sensus penanaman. Ini juga meningkatkan rasio keberhasilan untuk serah terima area reklamasi kepada pemerintah, baik reklamasi maupun pasca tambang. Demikian jawabannya, Mas Adi. Terima kasih, Pak Jaim. Mungkin ini ada titip pertanyaan dari teman nih Pak, terkait tentang tumpang tindih areal ya Pak ya, areal wilayah usaha, izin usaha pertambangan. Nah, mungkin di beberapa areal jika tumpang tindih dengan HTI, mungkin kita bisa IPPKH ya Pak ya. Nah, bagaimana jika tumpang tindih ini terjadi antara izin usaha pertambangan dengan izin usaha pertambangan juga, gitu, bagaimana Pak? Sejarah bagaimana izin usaha pertambangan, kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir di Indonesia kan banyak sekali pernah izin usaha pertambangan itu dikeluarkan di daerah ya. Kemudian apa dasar pengeluarannya, peta segala macam itu yang mungkin kita perlu lakukan traceability terhadap peta-peta yang dikeluarkan. Tapi saya pikir ini juga bukan menjadi isu surveyor, tapi ini juga merupakan sebuah isu politis juga untuk penyelesaian tumpang tindih izin usaha pertambangan yang dikeluarkan di pusat maupun dikeluarkan di daerah. Dan saya pikir juga di SDM sudah mulai menyelesaikan beberapa permasalahan ini. Nah, penyelesaiannya tentunya ada beberapa hal, apakah itu mediasi, apakah itu kemudian negosiasi atau segala macam, itu ranahnya sudah bukan ranah sub lagi. Yang paling penting adalah, kalau nggak salah Pak Arief juga sudah melakukan beberapa kali kegiatan di Rasta, bahwa yang dilakukan sebagai surveyor untuk menentukan batas area pertambangan itu sesuai dengan kaidah survei dan pemetaan yang benar. Nah, ini cara dan metodologi serta laporannya sudah ada acuan regulasinya. Tinggal kita ikuti saja kira-kira. Nah, begitu semuanya sudah sesuai dengan kaidah, regulasi, pelaporannya sesuai, dipertanggungjawabkan, begitu muncul tumpang tindih, udah masuk ranah politik sama komersial. Kira-kira gitu, Mas Ari. Pak Arief, ada yang mau ditambahkan? Ya, kebetulan saya juga malamnya sama Pak Zaim ya. Yang terakhir harus ke Banjarmasin mewakili Pak Zaim untuk presentasi di sana ya Pak Zaim ya. Tapi nggak jadi ini Pak Zaim. Aman sudah itu. Lolos sudah tadi. Akhirnya memang banyak sekali ya tumpang tindih, apalagi kayak di Adaro itu konsesinya sangat banyak. Ada HGU
Jakung gitu ya. Kemudian ada Pertamina. Nah, itu memang Pak Zaim, saya sepakat sekali. Jadi di faktor profesi kita, yang penting kita memastikan ukuran kita itu benar. Data yang kita sampaikan itu benar, dan data kita yang kita berikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, memang dalam konteks penyelesaiannya, selebihnya adalah di ranahnya memang di top management ya. Dan yang saya lihat itu memang di sana pasti ada win-win solution di sana yang saling bisa diterima, soal dengan Pertamina atau dengan Cakung gitu. Nah, terlepas dari hal itu memang terkait dengan peraturan pemerintah ya, yang mungkin juga ada tumpang tindih di sana antara pusat di daerah dan pusat di daerah pun itu menjadi tantangan sendiri. Tapi tetap saja di sana ada penyelesaian yang saling bisa diterima. Kira-kira seperti itu, Pak Ardi. Oh, terima kasih Pak Arif. Mungkin ini kita ada satu pertanyaan lagi ya sebelum kita menutup acara webinar ini. Mungkin dari Pak Raymond. Apakah pernah ada kasus di mana terjadi kesalahan fatal pada saat survei melakukan operasional sehingga terjadi kerugian baik material maupun non-material? Apakah yang kemudian dilakukan surveyor, perusahaan, dan tim semua ini agar menjadi pelajaran bagaimana pentingnya kualitas surveyor? Oke, saya jawab. Kalau ukuran kesalahan fatal tentunya dinilai pada sebuah resiko ya, fatal atau tidak fatalnya. Tapi satu hal yang pernah kita alami, ini dibilang fatal mungkin enggak, tapi dibilang kesalahan surveyor cukup besar, adalah pemetaan untuk pembebasan lahan. Nah, ini yang sebenarnya awalnya salah azimut, sebenarnya enggak salah azimut. Kemudian kita melakukan blocking untuk pembebasan lahan, kemudian sudah dilakukan pemetaan dan seterusnya, ternyata areanya tidak di situ. Ini contoh. Nah, ini yang kemudian kita harus melakukan negosiasi, kemudian kita harus melakukan banyak hal terkait kasus eksternal. Kesalahan yang kedua terkait dengan sistem koordinat atau jaring pemetaan yang kita pakai. Itu yang saya sebutkan tadi, satu blok di tempat saya survei, satu titik diukur dari dua titik kontrol yang berbeda, perbedaan elevasinya adalah 1,2 meter. Nah, bisa dibayangkan 1,2 meter ini kalau kita konversi dengan cadangan mineral ya, atau batu bara yang kita pakai, bagaimana dampaknya gitu ya. Nah, semua ini menyadarkan kita untuk merekonsiliasi sistem koordinat tadi. Beberapa kasus pertambangan yang terkait dengan kesalahan surveyor, saya mungkin teman-teman juga banyak pengalaman, khususnya di blasting, ya, itu juga banyak sekali case-case-nya, kemudian blastingnya hasil plasma tiara tidak sesuai rencana, efisiensinya menjadi turun dan segala macam. Kemudian juga kesalahan pemasangan patok butter pipe diketahui sudah pada jenjang yang ketiga dan keempat. Tentunya kalau sudah jenjang ketiga dan keempat, kita tidak bisa memperbaiki lagi. Jika ini di final desain, kita kemudian tinggal menghitung saja berapa batu bara atau mineral yang tidak diambil gara-gara kesalahan pemasangan desain. Seperti Pak Arif sampaikan tadi. Ini pernah juga kejadian, tapi kebetulan karena bukan di final desain, ya kita bisa pushback lagi untuk mengambil cadangan material yang tertinggal tadi. Juga karena kesalahan pemasangan desain tadi, banyak sekali bench kita yang terlalu tegak, sehingga faktor risikonya terlalu tinggi, menghasilkan atau kita tinggalkan sementara area itu, karena risiko penambahannya terlalu tinggi. Sampai kita pushback lagi, baru kita ambil cadangannya. Nah, ini kemudian berhubungan dengan sequence scheduling-nya kita. Itu juga risiko di pertambangan. Ini masih banyak sekali pertanyaan. Mungkin gimana Pak Ardi? Mau dijawab semua atau? Pak Ardi. Saya terserah saja. Pak Ardi. Oke, masuk Pak. Izinkan saya jawab satu lagi nih Pak Ardi ya, biar untuk menambah semangat teman-teman yang senang di GIS itu Pak Ardi. Oh, boleh Pak, monggo. Ya, ini biar teman-teman yang mungkin senang di GIS ya, ini
ada pertanyaan dari Pak Oji gitu, Pak Arif dan Pak Zaim, apakah pengaplikasian GIS di penambangan sudah memenuhi KPI proses tambang yang baik? Nah, kalau saya jawab nih relatif ya. Tapi kalau misalnya mau ngomong jujur, sebetulnya belum tercapai KPI terhadap GIS. Karena sebetulnya ini suatu inovasi-inovasi baru yang terus berjalan seiring dengan tantangan yang ada dalam mengkonseptualkan data yang ada. Nah, kalau ada dulu sudah yang jelas sudah firm itu adalah GIS untuk bidang tanah. Nah, sebetulnya masih banyak yang bisa dikembangkan lagi GIS yang lain, seperti tadi misalnya saya sampaikan adalah GIS terkait cadangan, GIS terkait lokasi bor, GIS terkait mungkin bukan GIS ya, semacam peta interaktif juga bisa, itu terkait progres daripada penambangan dan perencanaan sehingga bisa diakses oleh semua departemen sehingga memahami prioritas daripada penambangan. Jadi Pak Oji dan teman-teman yang senang di GIS masih banyak challenge yang bisa digali lagi terkait GIS di pertambangan. Kira-kira seperti itu, Mas Adri. Oke. Dari Pak Jaim, apakah ada lagi yang mau dijawab? Ini dari Rata pertanyaannya tentang terkait transformasi koordinat ya, transformasi koordinat sama sertifikasi juru ukur. Juru ukur sudah saya jawab tadi. Ini yang mungkin saya jawab pertanyaan dari Mas Joni Effendi dan Mas Akmal Wahyu Fahrudin. Kalau Mas Akmal Wahyu Fahrudin terkait dengan development underground, sehingga baru area permukaan yang sudah terselesaikan untuk underground yang akurat seperti apa. Oke. Sebenarnya tidak ada banyak perbedaan Pak Ahmad Wahyu untuk rekonsiliasi sistem koordinat di permukaan sama underground. Yang paling penting, kunci kesuksesan daripada rekonsiliasi adalah kita mempunyai rekaman atas data pengukuran titik kontrol sebelumnya. Kalau itu ada ya, kalau tidak ada harus diukur ulang semua. Gitu. Nah, begitu diukur ulang semuanya, itu kemudian tidak bisa dilakukan perhitungan satu block mapping, atau kalau istilah Pak Arif tadi kemudian menggunakan satu sistem bodit per bodit gitu. Titik ikat awal, titik ikat akhir dan segala macam itu nggak bisa. Jadi memang harus dilakukan satu penghitungan liquid adjustment untuk seluruh jaring yang akan di adjustment. Tapi kalau kita mempunyai rekaman pengukuran titik kontrol sebelumnya, itu akan sangat mudah kita melakukan rekonsiliasinya. Nah, sehingga kita bisa hitung kembali semuanya berdasarkan pengukuran jarak yang sudut atau pengukuran GPS yang pernah direkam. Kemudian untuk Mas Joni Effendi, sistem proyek peta yang digunakan dalam pemetaan tambang, apakah ada kendala penggunaan proyeksi peta UTM selama ini di pekerjaan tambang? Ini kalau penggunaan UTM ya, penggunaan UTM itu tidak ada kendala sebenarnya kalau teman-teman memutuskan untuk penggunaan UTM. Tapi di kegiatan pertambangan, dengan rekaman data yang cukup besar, apalagi sekarang menggunakan teknologi LIDAR, itu setiap titik akan menghasilkan sekian byte memori di komputer kita atau di hard disk kita. Nah, bisa dibayangkan kalau menggunakan sistem koordinat UTM yang sekian digit, sekian koma di belakang digit, dan segala macam, maka sistem perekaman data kita juga akan semakin besar, sistem perhitungan software kita juga akan semakin besar, itu akan membuat sistem hasil atau proses penghitungan volume, pemetaan, dan segala macam juga semakin lambat. Nah, kemudian dipilihlah dengan cara yang sederhana, itu kita menggunakan sistem koordinat lokal saja, tapi transformasinya didefinisikan, apalagi kalau transformasinya mau sederhana, dari transformasi affin atau segala macam. Kemudian, keuntungan menggunakan sistem koordinat lokal adalah jika pemetaan geologinya itu menggunakan software-software yang, mohon maaf nih, beberapa software zaman dahulu kurang support untuk transformasi yang sifatnya
multiparameter, ya kan? Nah, kadang-kadang kita harus mengikuti model geologi yang sudah ada. Nah, dengan kita mengikuti model geologi yang sudah ada ini, peta-peta yang akan dihasilkan dalam kegiatan operasional itu cenderung menggunakan peta yang interface-nya cukup efektif. Itu saja. Jadi arah utaranya bisa kita adjust, elevasinya bisa kita adjust, dan segala macam. Demikian kira-kira Mas Joni jawabannya. Mungkin dari saya cukup, Mas Hadik, atau pertanyaan lagi? Monggo. Mungkin ini mungkin ada yang bertanya terkait sertifikasi, mungkin tadi sudah dijawab juga sama Pak Jaim ya. Oke. Saya kira cukup Pak Jaim, Pak Arif ya. Baik, terkait di awal tadi saya sudah sampaikan ya, kita akan memberikan merchandise karena kita disupport oleh Ikatan Surveyor Indonesia, Laika, dan Prasta. Mungkin ini ada 3 orang yang kita ambil dari beliau bertanya tadi. Mungkin dapat merchandise yang pertama adalah Pak Jeffrey Indra Putra, yang kedua Siska Indrianti, yang ketiga Raymond. Ya, mungkin nanti Bapak kita akan kontak lewat email untuk pengiriman merchandise-nya. Ditunggu saja, Bapak. Baik, alhamdulillah acara webinar ini telah selesai kita laksanakan. Terima kasih matur suwun kepada Bapak Harto Widodo selaku Sekjen ISI dan kedua narasumber Bapak Zaim Nur Hidayat, Bapak Aris Setiawan. Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan sharing session dan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Saya tutup sampai di sini Bapak webinar kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To the CDC, who is a mission, my co-author on the essay, Dr. Chinyi Oh, and I have been very proud to serve for